kasih. Alhamdulillah, jadi saya tadi menyimak berbagai ide maupun juga prestisius maupun ya mungkin sambatan juga ya dari daerah-daerah yang terkait dengan LPPL ini. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita melihat dari semua yang kita diskusikan tadi, menurut saya kita akan bertemu dalam satu kata sebenarnya, yaitu kemanfaatan. Jadi radio yang Bapak Ibu kelola, yang Bapak Ibu selenggarakan, itu menurut saya pasti akan tetap eksis kalau kemudian masyarakat luas merasakan kemanfaatannya. Ya, UNER juga mungkin akan menjadi UNER hebat kalau kemudian kemanfaatan dari Tridharmanya itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi kita kalau perguruan tinggi disebut bagaimana gading, ya karena itu tadi menghasilkan riset, menghasilkan pengmas, tapi semuanya hanya dirasakan untuk dirinya sendiri, dan kemudian masyarakat tidak bisa merasakan. Kira Universitas Airlangga, LPPRRI secara nasional, LPPL secara nasional berkolaborasi untuk membangun itu. Nah, lalu bagaimana nanti konteks dan kontennya, itu saya kira perlu ketemu lebih lanjut. Nah, yang ketiga, saya pernah punya pemikiran ide liar awal-awal dulu di mana kawan-kawan LPPL berkeluh kesah bagaimana sih kita itu menjadi LPP yang independen karena dibiayain oleh pemerintah daerah yang tentu saja syarat makna di sana kepentingan politiknya, kan begitu. Pasca sarjana mengambil peran di dalam radio ini adalah keinsafan luar biasa dari dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Mengapa? Ya harusnya begini memang. Jadi agar kampus tidak menjadi menara gading. Oh ternyata Profesor Bambang Sektiari juga manusia. Profesor juga manusia juga. Artinya kadang-kadang kan hanya luar biasa. Nah mereka profesor turun dan kemudian meminta kepada para stakeholder bertelepon bersiaran Mas Jojo dan meminta di mana tanggung jawab Anda sebagai. Hari ini baru tahu sekarang ini ada perguruan tinggi yang sama-sama akhirnya menyatakan menjadi orang gila dalam tanda petik untuk menyelamatkan, untuk mengembalikan kembali kejayaan radio, ya, yang katanya dari berdasarkan survei-survei yang sering di-share oleh Mas Awe, Mas Haris itu, kita itu semakin hari semakin jeblok surveinya. Tapi saya tidak pernah peduli dengan hasil survei itu. Alasan saya begini, saya tidak pernah melakukan survei, tapi saya masih hakul yakin bahwa radio itu masih punya pendengar. Kalau radio tidak punya pendengar, berarti tidak ada toko, tidak ada perusahaan, tidak ada iklan-iklan pengobatan yang kadang dilarang oleh KPI itu yang pasang, yang membelanjakan anggarannya untuk pasang iklan. Artinya ketika masih banyak pengusaha, masih banyak toko yang pasang iklan, ya berarti kesimpulan tanpa melalui metode akademis, radio masih ada yang mendengarkan. Saya berkesimpulan seperti dengan adanya sinergi antara sekolah pasca sarjana maupun UNER secara keseluruhan dengan LPPL Provinsi Jawa Timur, kita mulai memberikan informasi dan pengetahuan yang bermutu pada masyarakat. Kita sudah tahu bahwa pada era revolusi industri keempat dan era sosial media, TikTok, Instagram, dan lain-lain, banyak berita yang memang tidak jelas sumbernya. Banyak hoax-hoax yang beredar. Dan saya rasa fungsi radio yang bisa menyuarakan narasumber-narasumber dengan pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, dan itu dikawal oleh LPPL Jawa Timur, insya Allah akan bisa mereduksi hal-hal yang negatif di masyarakat sambil memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan, yuk kami telah bekerja sama dengan Universitas Airlangga, maka ayolah kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik di masyarakat, karena suara publik hari ini tadi menoleh ke LPPL. Menoleh ke LPPL karena apa? Karena kami percaya LPPL lah yang memberikan informasi akurat, tepat, dan berbasis data. Dan itu karena
kampus tidak mau kehilangan karakter identitas sains, maka percayalah Universitas Airlangga hadir melayani untuk LPPL.